Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolsek Tambora, Kompol Rosana Albertina Labobar saat ditemui di lokasi kebakaran Jalan Duri Selatan 1, Tambora, Jakarta Barat pagi tadi. Dirinya menjelaskan saat ini kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 orang saksi termasuk pemilik kos-kosan serta korban luka-luka. Selain itu dirinya juga mengatakan penyebab kebakaran yang menewaskan 6 orang ini disebabkan oleh korsleting listrik dari salah satu kamar di lantai 2 di mana sang pemilik kamar yang lupa mematikan kipas angin hingga terjadi hubungan pendek listrik. Jadi kita Polsek Tambora sudah memeriksa 9 saksi. Terdiri dari 2 pemilik kosan, beda ya pemilik kos sama pemilik ruko ya. 2 pemilik kosan, 2 korban, artinya dia ikut terkena luka bakar dan juga penghuni kos ada 5 orang. Jadi totalnya ada 9. Untuk korban yang meninggal dunia itu ada 6 orang. Tapi sampai sekarang kami belum bisa pastikan karena dari forensik pun belum bisa memastikan identitas dari ke-6 korban yang meninggal dunia itu karena dalam kondisi seperti itu kan hangus. Tapi sudah ada beberapa dari 6 korban itu sudah ada 4 keluarga yang datang untuk memastikan bahwa itu korban adalah keluarganya atau bukan. Tapi kembali lagi harus melalui beberapa tes yang membuktikan bahwa yang meninggal itu adalah keluarga daripada yang datang. Ini dugaan sementara itu masih korslet listrik atau Betul, dugaan sementara masih korslet listrik karena yang punya kamar tersebut kita sudah periksa karena yang bersangkutan meninggalkan kosan itu jam 5 pagi, kemudian dia lupa mencabut kipas angin. Jadi kipas anginnya dalam keadaan nyala dan memang pada saat kebakaran setelah kita cek memang cuk dari kipas angin itu masih ada. Jadi kita compare dengan kesaksiannya dia dan anggota penyidik datang melihat dan memang bahwa kipas angin itu masih dalam keadaan dicuk. Yang luka sudah kembali ya, artinya sudah tidak di rumah sakit lagi tapi masih dalam keadaan luka, dalam pengobatan. Jadi memang pengakuan daripada 2 orang yang luka bakar itu karena dia kan sempat ada di situ ada kena api, dia melihat memang mereka tidak bisa, yang di lantai 3 itu tidak bisa turun karena di lantai tangganya itu sudah dipalang sama kayu yang terbakar, jadi mereka nggak berani untuk menerobos api itu, jadi mereka bertahan dan akhirnya terpanggang. Sementara itu, Camat Tambora Bambang Sutarna mengatakan ruko ini tidak memiliki izin untuk dijadikan kos-kosan. Adapun di dalam ruko tersebut juga hanya diberikan pembatas berupa kayu tipis yang mudah terbakar sehingga membuat api cepat merambat ke lantai lainnya. Untuk data terakhir Pak, untuk korban yang meninggal dunia ada berapa orang Pak? Ada 6 orang. 6 orang ya Pak ya? 6 orang. Ini sedang diidentifikasi, di tempat kemarin sudah diidentifikasi. Hanya pastinya yang perempuan berapa kami belum dapat informasi yang pasti. Itu penghuni kos semua berarti Pak ya? Iya, penghuni kos. Nah ini juga kami juga menyayangkan pada pemilik rumah. Kadang-kadang rumah yang dulunya hanya cukup dibuat rumah, kemudian dengan perkembangan waktu, maka rumah itu disekat-sekat menjadi sebuah kontrakan atau kos-kosan. Ini yang kami sayangkan. Dan di dalamnya pun kadang-kadang petakannya itu sudah standar. Ada dipasang dengan bahan triplek yang mudah kebakar. Ini yang kita sayangkan. Mungkin setelah ini juga kami akan melakukan operasi seperti biduk dan lain sebagainya. Pak, untuk izinnya sendiri Pak dijadikan kos-kosan itu ada nggak Pak? Sebenarnya ada. Ini kan kucing-kucingan ini. Izin yang pertama adalah tidak dibuat kos-kosan, kemudian begitu waktu berikutnya dia kemudian dibuat akal-akal untuk dibuat kos-kosan. Berarti untuk dibuat kos-kosan ini sebenarnya nggak ada izin ya Pak ya? Tidak berizin, bukan tidak ada izin. Tidak berizin ya Pak? Dia tidak berizin, karena ini sembunyi-sembunyi. Rencananya tim Puslap 4 Mabes Polri akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.